Hai Mams, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat tentunya. Dari dapur Paladustra ID, kita akan membuat jajanan yang cukup legendaris. Biar dikata jajanan jadul, tapi jajanan ini banyak peminatnya dan banyak yang nyari ini jajanan ini. Apalagi mam-mam yang seumuran mama-mamaku tuh. Ya, hitung-hitung nostalgiaan gitu kali ya. Tapi kelihatannya anak-anak sekarang pun masih banyak yang suka. Jadi boleh dikata jajanan ini tak lekang oleh waktu. Cukup sekian dulu ya Mam pendahuluannya, karena kita akan masuk ke pembahasan atau jajanan yang akan kita sajikan kali ini. Oke Mam, sesuai dengan deskripsi kita, kali ini kita akan membuat bolu kukus mekar. Bolu kukus ketawa gula merah. Ya, lanjut ke step pertama. Kita siapkan gula merahnya ya. Gula merah dengan takaran 600 gram ditambah dengan air sebanyak 600 ml. Kita panaskan di atas api sedang ya. Kita panaskan sampai benar-benar larut ataupun mencair. Setelah dirasa sudah larut atau mencair, kita matikan. Kita sambil aduk-aduk dulu sebentar agar busa-busa yang keluar tadi hilang. Lanjut Mams, agar si gula merah ini cepat dingin gitu ya, cairan gula merah ini cepat dingin, kita beri semilir angin khifas ya, biar cepat proses pendinginannya aja sih Mam kalau ini, dan biar isi tentunya. Sembari menanti gula merah tadi dingin, kita persiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, 6 butir kuning telur. Yang kedua, 150 gram gula pasir. Yang ketiga, tepung terigu dengan takaran 750 gram. Baking soda ini cukup 1,5 sendok teh. Baking powder sebanyak 3/4 sendok teh. Dan yang terakhir, minyak goreng dengan takaran 300 ml. Oke Mams, lanjut. Setelah cairan gula merah dirasa sudah dingin, kita saring terlebih dahulu agar didapatkan cairan yang benar-benar bersih ya. Kalau perlu beberapa kali penyaringan agar kotoran-kotorannya benar-benar tertinggal ataupun tiada sisa. Oke, yang terakhir persiapan untuk alat ini, bisa dikatakan alat ya, adalah kertas cup beserta dengan wadah cetak yang seperti ini. Wow, oke Mams. Ke langkah selanjutnya, kali ini kita akan mencampurkan atau mixing bahan-bahan. Kita masukkan terlebih dahulu gula
baking powder, baking soda, dan yang terakhir kuning telur. Kita mixer semua bahan yang ada di dalam wadah dengan kecepatan tinggi. Oke, Mam, dengan kecepatan tinggi kita mixer semua bahan kecuali tepung terigu, minyak goreng, dan gula merah cair. Kita tinggal sementara 3 bahan tersebut. Yuk lanjut mixernya, Mams. Untuk lama tidaknya memixeran ini tergantung ya, Mams. Yang jelas, yang penting di sini diperhatikan sampai didapatkan adonannya tersebut berwarna putih, putih pucatnya, Mams. Yuk, Mams, kira-kira putih pucatnya seperti ini, Mamnya. Setelah didapatkan adonan kurang lebih seperti ini, lanjut ke tahap berikutnya. Kita masukkan tepung terigu bersamaan dengan cairan gula merah. Itu kita selang-seling sedikit demi sedikit ya, Mam. Perhatikan sedikit demi sedikit secara bergantian, tepung dilanjut dengan gula merah cair secara selang-seling bergantian. Begitu terus sampai dengan bahan-bahan tersebut habis. Proses ini masih kita pergunakan mixer dengan kecepatan tinggi ataupun maksimal ya, biasanya di 3 atau 4 lah maksimalnya ya. Dan setelah semua bahan tercampur seperti ini kurang lebih, ya yuk, Mams, bahan terakhir ini yang wajib kita masukkan adalah minyak goreng. Dan dalam pengadukannya kita cukup menggunakan spatula saja ya, Mas, agar didapatkan tekstur adonan yang kental tapi cukup lembut. Jadi kita aduknya secara manual saja tanpa mixer. Nah, kurang lebih seperti ini tekstur yang dicapai, tekstur terakhir kental tapi tetap lembut, jatuhnya lembut gitu ya, Mas. Ya, kurang lebih seperti ini. Beranjak kita ke proses memasukkan adonan ke dalam cup cetak. Ukurannya kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu penuh, tapi jangan terlalu sedikit pula, Moms.
Ya kurang lebih sisakan sedikit dari cup kertas yang atas itu ya, sehingga akan dapatkan merekahnya, memberikan space untuk merekah agar lebih baik. Lanjut Mams, kita ke prosesi yang terakhir atau prosesi yang sangat menentukan, prosesi yang sangat mendebarkan. Kita masukkan adonan ataupun adonan yang sudah di cup ke dalam panci kukus. Yang sebelumnya panci kukus ini sudah dipanaskan ya, jadi dipanaskan terlebih dahulu ya, kurang lebih selama 5 menit. Kita kukus dengan api besar dulu ya Mam. Perlu diperhatikan untuk pertama kita menggunakan api besar. Kita kukus dengan durasi kurang lebih selama 15 menit Mam. Yuk Mam, kita perhatikan selama pengukusan di 10 menit pertama ini kita dapatkan sudah merekah, tapi kematangannya belum sempurna. Kita kecilkan apinya. Dengan cara ini kita akan mendapatkan kematangan yang sempurna dan tidak merusak hasil merekah dari roti tersebut. Begitulah kira-kira teoritis yang saya temukan sendiri. Setelah 15 menit terakhir atau 15 menit durasi pengukusan, kurang lebih didapatkan kematangan seperti ini. Caranya kita tes seperti tadi dengan tusuk sate ataupun tusuk gigi atau apa saja. Bila tidak lengket, otomatis sudah matang. Dan inilah hasilnya. Alhamdulillah, cukup ketawa, hahaha. Merekahnya juga indah ya Bun, mekar dengan sempurna. Ya, inilah hasil terakhir. Dan setelah saya cicipi, alhamdulillah rasanya juga nikmat, lembut, tidak enak, tapi perlu dikoreksi sedikit bagi moms yang tidak menyukai rasa yang terlalu manis. Gula pasirnya cukup dikurangi sedikit saja ya Mam. Dan inilah hasilnya mamsku. Dari adonan kita tadi didapatkan 42 biji. Dan Moms, apabila ada sesuatu yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan berkomentar di